Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Anis di pagi hari ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Nah, tetap patuhi protokol, jangan kemana-mana, jauhi kerumunan. Kalau mau keluar rumah ya nggak apa-apa, yang penting-penting aja. Terus patuhi protokol, pakai masker, jangan lupa sering-sering cuci tangan, oke? Nah, untuk pembelajaran hari ini seperti kelanjutan dari materi yang kemarin. Yang kemarin kita sudah bahas mengenai tentang jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia kan ya. Oh iya, Ibu ingatkan juga untuk tugas, mohon dengan sangat gak usah Ibu uya-uya satu-satu, gak usah Ibu jabrani, gak usah Ibu keluar-keluar terus di grup. Kalian kan udah gede, ya maksudnya ya tanggung jawab lah ya, harusnya ngerti lah. Kalau ada kendala, konfirmasi aja nggak apa-apa. Bu, hari ini saya nggak punya paketan. Paketan saya cuma paketan cat saja. Bagaimana kalau saya kerjakan nanti malam? Mungkin seperti itu akan lebih baik daripada menghilang tanpa jejak, kayak gitu ya. Oke, nah kalau kemarin kita sudah bahas tentang jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Coba yuk Ibu review sedikit tentang materi yang kemarin. Yang pertama, manusia purba itu ada manusia purba di Indonesia ya, ada Meganthropus. Kemudian ada Pithecanthropus. Kemudian ada Homo. Nah, untuk hari ini kita akan coba cari tahu jenis-jenis manusia purba apa sih yang ada di luar Indonesia kayak gitu. Di luar, di dunia kayak gitu. Apakah sama ya kira-kira jenis manusia purbanya yang ditemukan di Indonesia dengan di negara-negara lain? Nah, belum tahu juga. Nah, kita akan pelajari hari ini. Oke, sebelum kita masuk, ya ini Ibu tampilkan, ini ada Bapak Charles Darwin. Jadi beliau ini mengemukakan sebuah teori. Nah, teori apa Bu? Teori evolusi. Di mana teori evolusi ini mengatakan bahwa ada perubahan. Perubahan apa? Oh, ternyata manusia ataupun makhluk hidup itu mengalami perubahan ataupun perkembangan secara bertahap dalam kurun waktu yang lama. Nah, perubahannya itu mungkin akan mengarah kepada perubahan yang lebih baik lagi kayak gitu. Jadi dulu manusia masih hidupnya nomaden, kemudian mereka memakan makanan yang disediakan oleh alam tanpa dimasak, ya toh. Kemudian mereka berburu dengan alat-alat yang sekiranya juga masih apa yang ada di alam kayak gitu. Mereka juga belum ahli dalam mengolah makanan seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu, kemudian manusia itu akan tumbuh dan berkembang. Jadi manusia akan jauh lebih baik daripada yang dulu seperti itu. Itu adalah teori asal-usul manusia purba, yaitu teori evolusi menurut Charles Darwin. Oke, manusia purba yang berasal dari luar Indonesia yang pertama ada Australopithecus africanus. Itu ditemukan oleh Raymond Dart pada tahun 1924 di Taung dekat Vryburg, Afrika Selatan. Tubuhnya ramping ya, kemudian yang jantan itu 20-40% lebih tinggi daripada yang perempuan. Kemudian lebih berat juga, 30-40% beratnya dari perempuan juga. Kayak gitu. Ini ditemukan sekitar 2-3 juta tahun yang lalu. Africanus itu lebih mirip seperti manusia ya, jadi bentuknya itu ya mirip seperti manusia. Lanjut ada Paranthropus robustus. Jadi dari fosil ini yaitu memiliki volume otak dengan kapasitas sekitar 600 cm3, memiliki tinggi badan kurang lebih 1,5 meter, dan hidup di lingkungan terbuka, ya masih di alam. Hidup 1,8 sampai 1.200.000 tahun yang lalu di daerah Amerika Selatan. Kemudian ada manusia Neanderthal. Ditemukan oleh Rudolf Virchow dan Dr. Fulford di lembah sungai Neander, dekat Dulcedor, Jerman. Pada tahun 1956, berasal dari zaman Pleistosen ya.
Spesimen yang ditemukan di Eropa dan Asia Barat dan Tengah. Jadi ini spesiesnya ditemukan di Eropa, Asia Barat dan Tengah. Seperti ini ya, kalian bisa lihat ciri-cirinya ya, modelnya seperti ini. Itu. Kalian juga bisa nanti nambahin di coba saya tak carilah, searching lah manusia purba yang manusia Neanderthal itu seperti apa sih, yang lebih spesifik cirinya seperti apa, cara hidupnya mereka seperti apa, boleh nanti kalian bisa tambahkan. Oke. Kemudian Sinanthropus pekinensis ditemukan oleh Davis Don Blake dan Franz Weidenreich pada tahun 1927 di gua-gua dekat Choukoutien, Peking, negara Cina. Jadi pekinensis ditemukan di daerah Peking, negara Cina. Sinanthropus pekinensis dianggap bagian dari kelompok Pithecanthropus karena memiliki ciri tubuh atau badan yang mirip serta hidup di era zaman yang bersamaan. Jadi hampir mirip dengan Pithecanthropus. Kayak gitu ya. Ciri-cirinya seperti itu. Kalian bisa baca. Nah. Terus selanjutnya ada Homo rudolfensis. Homo rudolfensis adalah fosil spesies homini yang ditemukan oleh Bernard Gneneau, anggota tim yang dipimpin oleh antropolog Richard Leakey dan zoolog Maeve Leakey tahun 1972 di Gobi Fora pada bagian timur Danau Rudolf. Ya, jadi sekarang yang namanya Danau Turkana ya, itu di Kenya. Nah, lanjut, yang keenam ada manusia Sainander. Fosilnya, jadi Sainander fosil. Ditemukan di Gua Sainander, jadi ditemukannya di Gua Sainander, maka manusia purba ini dinamakan manusia Sainander. Di Gunung Brados, Zagros gunung di Arbil, Governorate, wilayah Kurdistan, Irak. Situs ini terletak di lembah besar Zab, digali dari 1957 sampai 1961 oleh Ralph Solekin dan tim dari Universitas Columbia dan mendapatkan kerangka Neanderthal Irak. Jadi waktunya lama ya, karena kalau dalam proses pencarian fosil-fosil manusia purba itu sangat teliti dan sangat hati-hati sekali, karena seperti peninggalan-peninggalan kayak tengkorak dan sebagainya itu sangat mudah rusak ya anak ya. Jadi kalau nggak berhati-hati atau nggak teliti, nanti mungkin akan terjadi kerusakan kayak gitu. Kemudian ada manusia Saint-Heim, ditemukan pada tahun 1933 dekat Saint-Heim an der Mur, 20 km sebelah utara dari Stuttgart, Jerman. Diperkirakan berusia 250.000 sampai 350.000 tahun. Nih cirinya, tengkoraknya itu agak pipih. Kapasitas tengkoraknya 1110 sampai 1200 cm3. Kalian bisa searching nanti ya, coba manusia Saint-Heim itu nanti bentuknya seperti apa ya. Nah, ini kan cuma ditemukan tengkoraknya saja. Kemudian ada Kenyanthropus Plaityops. Hidupnya 3,5 hingga 3,2 juta tahun yang lalu. Daerah itu ditemukan di Danau Turkana, Kenya. Cirinya tengkorak ditandai dengan gigi gerahamnya kecil. Kemudian wajahnya datar, kapasitas tengkorak rata-rata adalah 750 cc. Kemudian ada Ardipithecus ramidus. Hidup sekitar 4,4 juta tahun yang lalu selama zaman Pleiocene di daerah kawasan Ethiopia. Cirinya memiliki tinggi 4 kaki, kemudian beratnya sekitar 50 kilo. Kemudian otak seukuran simpanse, lengan dan jari panjang, serta jari kaki opposable. Kemudian yang ke-10 ada Ardipithecus ramidus. Cirinya apa? Umurnya 4,4 juta tahun yang lalu. Makannya buah, daun, biji. Daging kemungkinan jarang ya, karena tidak disebutkan. Kemudian daerahnya itu di Afrika Timur, lingkungan hutan berkayu. Kayak gitu. Terus yang terakhir ada Australopithecus anamensis. Ditemukan dengan memiliki hanya satu lengan tulang di Pleiocene di wilayah timur kanopi Danau Turkana oleh tim peneliti dari Harvard University di tahun 1995. Cirinya itu seperti itu. Jadi ditemukan di Afrika Timur juga. Nah, itu tadi jenis-jenis manusia purba yang ada di luar
Indonesia atau ditemukan di beberapa wilayah. Ada di Kenya, ada di Eropa, ada di Asia, Amerika, Afrika, seperti itu. Nah, ternyata banyak sekali jenisnya. Oh, manusia purba ternyata nggak hanya di Indonesia. Jadi adanya manusia purba itu juga menyebar kayak gitu ya, Nak ya. Nah, kalau kalian masih belum jelas, nanti buku paketnya bisa-bisa kalian buka. Kalau ini kebanyakan ya mungkin Ibu jelaskan kan secara umum. Jadi kalau di paket itu cuma ada beberapa saja. Semisal itu ada hanya 3 kalau nggak salah. Kalian buka halaman sebentar. Buku paket ya, semua udah dapat kan? Nah, ada di halaman 120. Manusia purba di luar Indonesia, di situ dijelaskan cuma ada 3. Yang pertama ada manusia purba di Cina, kemudian yang kedua manusia purba di Afrika, kemudian ada manusia purba di Eropa. Jadi hanya 3 itu saja. Nah, kalau Ibu tadi menjelaskan secara menyeluruh ya. Mungkin kalau kalian ingin tahu lagi jenis-jenis manusia purba yang lain, kalian bisa searching ataupun mencari di Google. Kalau kurang paham Bu, itu namanya kok sulit-sulit ya, karena namanya itu kan nggak cuma nama yang awam di Indonesia, karena namanya sampai ke luar juga. Kemudian nama dari manusia purbanya kan juga diambil dari nama-nama daerah kan kayak gitu. Daerah ditemukannya di mana? Nah, sebagian besar namanya disamakan dengan daerah penemuannya. Mungkin itu tentang manusia purba di luar Indonesia.